Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selek Asafitri, NIM 24 10 10 10 95. Saya dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul praktikum, select, dan order by. Yang pertama itu select. Select digunakan untuk menampilkan struktur data dari sebuah tabel. Nah, yang pertama kita disuruh untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier dengan sintaks select bintang from suppliers. Nah, ini output dari tabel supplier. Dan selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Nah, di sini sintaksnya select bintang from customer. Nah, ini output dari tabel customer. Yang selanjutnya B, select bagian kolom. Nah, select bagian kolom untuk menampilkan sebagian kolom dari suatu tabel. Yang pertama, kita disuruh untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Yang pertama, dengan sintaks select product ID, product name, unit price, unit stock from products. Artinya, produk ID, kita harus menampilkan produk ID, product name, unit price, unit stock dari tabel produk. Nah, ini untuk outputnya di sini ada ada tampilan produk ID, produk name, unit price, dan unit stock. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier dengan sintaks select supplier ID, company name, country, phone from supplier. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menampilkan tabelnya. Nah, ini outputnya, yaitu ada supplier ID, company name, country, dan phone. Yang kemudian ada alias. Alias di sini berfungsi untuk mengganti nama dari suatu kolom. Yang pertama, kita disuruh untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan. Dengan nama kolom ID prod, sesuai nama kolom asli, yaitu product name, harga, stok barang dari tabel produk dengan sintaks select product ID as ID prod, product name, unit price as harga, unit in stock as stok barang from product. Nah, di sini produk ID diganti dengan ID prod dan unit price diganti dengan harga dan unit in stock diganti dengan stok barang dari tabel produk. Nah, ini untuk output. Dan ini untuk outputnya ada ID produk name, harga, dan stok barang. Jadi tabelnya yang awalnya bernama produk ID berubah jadi ID Pro. Dan untuk produk name itu sesuai nama kolom asli. Dan tadinya unit price berubah menjadi harga. Dan unit in stock berubah menjadi stok barang. Kemudian kita disuruh untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama PRSH, sesuai nama kolom asli, dan asal. Kemudian ada kontak person dari tabel supplier. Nah, di sini dengan sintaks select supplier ID, company name is nama PRSH, yaitu company name diganti menjadi nama kolom nama PRSH. Kemudian ada country, city as asal, jadi city diganti menjadi asal, phone as kontak person, yaitu nomor HP diganti menjadi kontak person from tabel supplier. Dan ini untuk outputnya ada supplier ID, nama PRSH, country, asal, dan kontak person. Nah, selanjutnya ada penggabungan kolom. Penggabungan kolom ini digunakan untuk menggabungkan kolom dengan kolom yang lainnya, yang bisa dipisahkan menggunakan spasi, koma, atau yang lainnya. Nah, yang pertama, kita disuruh untuk tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Nah, alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Dengan sintaks select supplier ID as ID supplier ID. Jadi supplier ID diganti menjadi nama ID supplier ID. Maaf, diganti menjadi ID supplier. Kemudian kontak name diganti menjadi nama, kemudian ada address, kemudian dipisahkan dengan koma, ada city dipisahkan dengan koma, dan ada country yang diganti menjadi alamat from suppliers.
Nah, ini untuk outputnya ID supplier, nama, dan alamat. Jadi untuk alamatnya itu dipisahkan dengan koma. Jadi 49 Gilbert Estate dipisahkan dengan koma, kemudian ada city yaitu London dipisahkan dengan koma, kemudian ada country dari UK. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Dengan sintaks select title dipisahkan oleh spasi dengan menggunakan seperti garis-garis lurus ini, dan kemudian first name dipisahkan oleh spasi, dan ada last name as nama lengkap, jadi last name diganti menjadi nama lengkap. Kemudian ada address dipisahkan oleh koma, kemudian city dipisahkan oleh koma, dan ada country as alamat lengkap. Jadi country diganti menjadi alamat lengkap from employee. Nah, ini untuk outputnya, yaitu sales representative digabung bersama Nancy Dafolio. Jadi ini first name digabung dengan last name. Nah, untuk ini ada address, city, dan country digabung dengan dipisahkan menggunakan koma. Kemudian ada kolom bertipe tanggal. Nah, kita disuruh untuk memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan. Nah, bulannya berupa angka, hari berupa angka, dan tahun dengan angka 4 digit. Dengan sintaks select first name, kemudian dipisahkan oleh spasi, dan last name as nama lengkap. Jadi last name diganti menjadi nama lengkap, kemudian birthdate as tanggal lahir, yaitu birthday diganti menjadi tanggal lahir. Tucar, no, date, DD, YYY, as sekarang from employee. Nah, untuk fungsi tucar sendiri digunakan untuk mengkonversi data bertipe number atau date menjadi sebuah karakter, dan untuk fungsi no digunakan untuk mengembalikan tanggal saat ini. Dan untuk itu berupa bulan dengan 2 digit, kemudian DD yaitu hari dengan 2 digit, dan YYY dengan 4 digit. Sekarang from employee. Nah, jadi outputnya seperti ini. Tanggal lahir. Nah, untuk sekarang itu awalnya diawali dengan bulan, kemudian diawali dengan tanggal, dan kemudian diakhiri dengan tahun. Kemudian kita disuruh untuk modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan berupa angka, hari berupa nama, dan tahun dengan angka 2 digit. Dengan sintaks select first name dipisahkan oleh spasi, dan last name as nama lengkap, jadi last name diganti nama lengkap, dan kemudian ada birthday as tanggal lahir, jadi birthday diganti dengan tanggal lahir, tucar no, date, day, YY. Sekarang from employee. Jadi kita dengan mengubah format menjadi bulan, angka, dan hari itu dijadikan karakter. Jadi di sini kita menggunakan day, dan untuk tahun kita menggunakan angka 2 digit, dan oleh karena itu kita masukkan YY. Jadi sekarang itu bulan 5, free day, dan 21. Sehingga tanggal sekarang itu berubah menjadi bulan berupa angka, dan hari berupa nama, dan tahun dengan 2 digit. Kemudian ada selisih tanggal. Kita disuruh untuk menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Dengan sintaks select employee ID as ID pegawai. Jadi employee ID diganti menjadi ID pegawai, kemudian birthday as tanggal lahir, jadi birthday diganti dengan tanggal lahir, kemudian birthday as tanggal mulai kerja, jadi birthday diganti menjadi tanggal mulai kerja. Extract from birthday, birthday as usia masuk perusahaan from employee. Nah, untuk E di sini untuk menampilkan usia sekarang, dan untuk extract berfungsi untuk menyatakan nilai elemen tanggal sebagai data bertipe small int.
Nah, ini untuk outputnya. Jadi usia masuk perusahaan itu seperti ini datanya. Kemudian kita disuruh untuk menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini dengan sintaks select employee ID as ID pegawai, year date as tanggal mulai kerja, tucar, no date, MMDD, YYY as tanggal sekarang, extract yet from no year date as masa kerja from employee. Nah, ini untuk masa kerjanya. Yang pertama itu 29 tahun. Jadi masa kerja ini dari tanggal sekarang dikurangi dengan year date. Jadi tanggal sekarang, jadi dihitung mulai dia masuk kerja sampai dengan tanggal sekarang. Selanjutnya, kita ada perhitungan antar kolom dalam satu baris. Nah, kita disuruh untuk menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details dengan sintaks select order ID, quantity dengan dipisahkan oleh dengan digabung dengan tanda diapit dengan tanda petik, unit price, quantity dikali unit price as quantity from order details. Jadi tabelnya itu diganti menjadi nama quantity. Nah, ini untuk outputnya. Jadi di sini quantity dikali dengan unit price, maka hasilnya 168. Kemudian tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Dengan sintaks select product ID as ID product, unit price as harga per unit, units on order as jumlah yang sedang dipesan, unit price dikali dengan units on order as nilai barang yang sedang dipesan from product. Nah, ini untuk outputnya. Kemudian ada order by. Nah, kita disuruh untuk menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, dengan sintaks select product name, units on order from product. Order by units on order ascending. Jadi ascending ini digunakan untuk memunculkan nilai dari yang paling kecil. Nah, di sini disuruh untuk menampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi order by units on order ASC. Nah, ini output dari sintaks tersebut. Jadi units on order kita disuruh untuk menampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit order. Jadi produk yang paling sedikit di order itu sebagai berikut, ada calculated order for yaitu 0 dan di sini 0 semua. Jadi produk yang paling sedikit itu antara lain dari ini. Kemudian kita disuruh untuk tampilkan last name, first name, dan nama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Dengan sintaks select last name, first name, extract, year from, no, here date, as lama bekerja from employee, order by last name, order by last name, descending. Order by last name descending. Jadi descending ini berfungsi untuk menampilkan nilai yang paling besar, dan di sini yang diminta itu huruf depan dan nama belakang paling besar. Jadi di sini last name-nya order by last name DESC. Nah, ini untuk outputnya. Kemudian ada sorting 2 kolom. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon senilai 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Dengan sintaks select product name as nama produk, unit price as harga, unit price dikurangi dengan unit price dikali 0,25 karena di sini diskonnya 0,25 as harga diskon from product order by
Karena yang diminta berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal, jadi produk name, unit price descending. Nah, ini harga realnya, dan yang pertama itu harga realnya 39.000 dan setelah didiskon itu menjadi 29,25. Nah, itu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.